Aduh. Jadi dia ini salah satu pemain film temannya Jackie Chan. Waduh. Femau. Nanti ada nih di sini ada. Gak usah ya buat editor ya. Nanti gua tonton kalau ada yang ininya nanti gua report. Kita kantongin gambar Femau. Gak usah ya. Gue mau ikutin Dimas ah. Ngomongin soal Femau nih ada berita bagus nih. Pasti ngomongin Marketplace. Kayak gini kan Umi. Yang itu tadi dari mana? Mungkin ada satu edition yang limited edition. Gitu kan, yang misalnya jarang, yang di seluruh dunia tuh cuma ada 1 juta. Itu banyak. Beda dengan sekarang ini gitu loh. Iya. Sama baru kok bedanya dikit gitu loh. Mending yang baru dong. Lo harus kontra, Pre. Gua kan pro. Nah, dalam tanda kutip, Pernah nggak di selagi sini nih? konsumen itu menerima legowo kayak Denny. Gue tampilin nih wajahnya. Tong kosong. Nyalain kita, salahnya kalian. Nice kita. Kita ini lagi tukar nasib Tukar nasib sama mereka itu. Bisa yang nggak tukeran katanya duduk ya? sosok keren itu. Bisa nggak tukeran duduknya? Capek saya ngeliatnya gini-gini. Ih, biarin. Biarin. Di mana-mana itu Justru itu. 01. Kan Nol jadi dulu. 001. Woi. Nol. Oh iya, 0 100. 100%, 100%. 100%. Oke. Ya, Kali ini bintang tamu kita adalah Bang Awan. kita juga nggak tahu ini siapa. Lu siapa sih, Bang? Ya, anak kedua dari ibu saya. Lu sibuk apa? Sibuk tiap hari itu ya masih ngedesain-desain aja. Oh, berarti bikin pelaku gitu. ekonomi kreatif. Oh iya. Betul. Iya. Kreatif apa? Kreatif director. Director apa? Wah, belum siap. Belum siap yang ini. Pakainya bahasa Inggris lagi. Gitu dong. Jadi gini, Bang. Gua mau bacain sebuah berita Oke. dan lu kasih tanggapannya. Oke. Sebebas mungkin lah. Oke. Sebrilian mungkin. Oke. Yap. Ada batas-batasnya nggak? Ya nggak harus ada siap. lah. Nggak harus gitu. Kayak mau Formula One Ya, lu. biar takutnya belum siap kaget. Gitu kan. Iya bener, kayaknya duduknya harus pindah nih kayaknya. Pulang dari sini pala gue gini-gini aja sepanjang jalan tuh. Coba Bang koyok dulu. Aduh. Jadi dia ini salah satu pemain film temannya Jackie Chan. Waduh. Femau. Nanti ada nih di sini ada. Gak usah ya buat editor ya. Nanti gue tonton kalau ada yang ininya nanti gue report. Kita kantongin gambar Femau. Gak usah ya, Mas editor yang baik. Pokoknya apa? Lu mau ikutin Dimas ah? Ngomongin soal Femau nih ada berita bagus nih. Pasti ngomongin Femau nih. Ngomongin soal Femau ada berita bagus. Iya. Imagine-nya bagus banget ya. Halus banget. Thrifting import atau kegiatan berburu baju bekas hasil import dari luar negeri kini menjadi perbincangan hangat. Tahun 2021 lalu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan udah melarang impor pakaian bekas, tetapi masih pada bandel. Dan akhirnya di 2023 ini Jokowi menegaskan bahwa thrifting import itu dilarang. Tapi menurut saya sih ya. Belum. Beres. Oh, harusnya kamu ya. Gimana menurut Nggak saling saya udah Sabar dong. Sabar. Bukan bandel sih sebenarnya tadi ya. Saya meluruskan kata Bapak sebelah saya nih ya. Gitu. Sebenarnya cuma sekarang kan yang lagi ditekankannya itu yang di marketplace. Kayak gini kan Umi. Nah kalau ini nanti masukin gambar Umin kayak gini. Ya, kalau ini nggak apa-apa ini. Ini lagi soalnya jadi Umin kan. Iya. Dimas kan gini. Gimana? Dimas gitu. Harus begini ya? Iya Dimas begitu soalnya. Oke. Lanjut. Oke, lanjut.
Aduh. Iya juga sih. Anjing ke distract dong sumpah langsung. iya. Ke distract. Yang itu tadi dari mana? Dari mana? Iya, ini ya. Pandangan lo. Iya, ini kan yang gua baca sih gitu kan. Yang di marketplace yang lagi mau bener-bener di apa namanya hilangkan. Dari marketplace. Iya. Ya, dari yang Infonya si hijau udah hilang. Hijau, iya. Si hijau udah hilang Orange tuh. belum. Orange masih agak-agak Masih inilah. ada, Ya. masih ada. Tapi di Tok juga banyak. Masih banyak di Tok juga. Di TokTok banyak mungkin ininya diganti keywordnya. Oh, keywordnya. gitu. Oh, kayak Nike. Kayak Adu bisa Indas. kayak misalnya mau nyari vape aja kan misalnya vape E-nya bisa dibanyakin gitu tuh. Oh. Karena kalau di aplikasi yang masuk ke Android itu kan Udah nikotin nggak boleh. Iya. Jadi di website mah boleh, cuma masih ada yang bisa ngakali. Gitu. Tapi masih banyak kesalahpahaman loh. Apa tuh? Gue yakin orang-orang di sini belum tahu apa itu artinya thrifting. Wah, apa ya? Pasti orang ngangkanya thrifting itu barang bekas. Salah. Salah. Di sini menurut kamus Cambridge, thrift berarti hati-hati dalam menggunakan uang, terutama untuk menghindari pemborosan. Simpelnya adalah hemat. Tapi kenapa jaketnya mahal? Wah, maaf. Tapi saya setuju loh. Saya kesel. Gua mau beli setuju. mahal loh. Mahal. Hah? Kayak mau beli karena jaket-jaket gini loh, second gitu. Kenapa bisa jaket itu mahal? Ya mungkin. Gue berpro lah sama mereka itu ya. Mungkin tapi caranya salah. Oke. Ya, kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Ya mungkin nih. Mungkin ada satu edition yang limited edition. Gitu kan. Yang misalnya jarang, yang di seluruh dunia tuh cuma ada 1 juta. Itu banyak. Kan 1 juta banyak. Gua mau udah siap 3 gitu. Maksudnya harganya 1 juta gitu loh. Oh iya. Ya kan? Iya. Nah, makanya kenapa bisa harga mahal karena ada limited edition itu. Tapi tetap aja bekas, Pak. Oh iya. Tetap aja bekas. Nah, tapi di sini juga gerakan thrifting atau belanja barang bekas sudah ada selama beberapa dekade yang lalu. Enggak, dia mah baca beritanya kayak BAP. Kayak kitanya kena kasus. Iya. Nama siapa nama? Kayak lagi diceramah. Dia makan belum? Kaget. Kan coba dulu. Kaget banget. Iya. Padahal tukar nasi bro. Iya lagi. Harusnya lemas gitu kayak gini. Wah, gitu ya. Sekali gini saya dimasukin. Wah. Iya. Sip. Tapi ini bercanda nggak segmented buat penonton yang emang udah sering nonton Tong Kosong. Iya, gitu. itu tahu. Pasti tahu. Makanya ulik-ulik lagi Tong Kosong yang lainnya. Benar. Gitu. Ayo cepetan malas. Gimana? Iya kan di situ bilangnya lebih hemat ya, Pak ya. Iya. Biar maksudnya penggunaan uang itu lebih hemat kan maksudnya. Oke, benar. Waktu itu pun saya pernah berjualan masalahnya. Oke. Ada Ini pengalaman. Pengalaman. Namanya lapak redup. Oh, redup. Iya, karena Remang. karena Lalu emang dugem. maksudnya second gitu loh waktu iya. itu. Oh pernah juga bapak itu jualan yang Pernah. Tapi ini second juga. Oh enggak, Oh, ini. enggak. Ini bootleg. Oh Iya. Bootleg ya. Bootleg, ya. Jadi emang waktu itu pernah jualan juga, tapi emang yang harganya memang itu kayak murah. 10.000. Oh. Maksudnya itu sama jaket-jaket. geprek mahalan geprek. Iya, makanya bingung. Geprek aja 16.000. Berarti masuk hemat. Nah, itu baru hemat. namanya thrifting. Thrifting. Karena gue juga sukanya nyarinya yang kayak bekas acara-acara kalau nggak Jepang Korea kayak misalnya Piala Dunia kan jaket-jaketnya bagus tuh, terus official kan Adidas atau Nike kayak gitu-gitu, cuma harganya emang murah gitu loh, beda dengan sekarang ini gitu loh. Iya, sama baru kok bedanya dikit gitu loh. Mending yang baru dong. Lo harus kontra, Pre. Gua kan pro. Iya lagi. Gitu. Nah, Tapi kenapa diem? Tapi gini sekarang dong. logikanya ya Iya. kan. Semangat nih. Itu kan barang bekas. Iya. Lah iya kalau orangnya bersih. Lah kalau budugan, herpes, emang nggak nular? Kan ada temen gua, dia dapat baju, herpes coy. Gatel sininya coba lu, bentol. Temen yang kita semua kenal ya? Kenal banget. Kalau kata Umi, lanjut aja.
Nah, itu gimana itu? Ya, kalau dulu gue cuci. Cuci. Dulu gue cuci dulu baru gue jual. Gitu. Jadi nggak langsung dijual. Jadi posisinya emang udah ibaratnya udah bersih lah. Gitu. Tapi kadang suka ada hokinya. Hokinya? Di jaketnya itu kadang suka ada duit. Iya, entah duit. Pernah gue pengalaman sekali. Gitu. Pasti dolar ya? Iya, tergantung bisa negaranya lah. Ya Oh, Jepang iya, kan iya, yen gitu. Jadi emang bener-bener tuh barang kayaknya nggak diinin lagi, nggak disortir lagi. Pas gue ada duit ya cashback nih. Kan lumayan. Cashback kan. Beli 10.000 dapatnya 200.000 lumayan. Tapi mungkin anak-anak di luar sana, mungkin ini mah. Ini dari perspektif gua aja nih, dari pandangan sebagai perspektif gua tuh mungkin di luaran sana mungkin mau bergaya tapi hemat gitu kan. Karena kan tidak sanggup lah belanja yang namanya Gucci, LV segala macem yang branded lah, yang branded kan. Ya ini mereka mumpung gue punya hasrat untuk membeli barang-barang mewah gitu kan. Coba lagi. Mewah. Ya, jadi ya V-nya 3 ya. Gue seneng gitu loh. Mungkin ini bisa muksin. Oh, berarti ini muksin juga nih, muksin. Berarti thrifting itu hanya untuk mengejar branded mewahnya aja, bukan hematnya. Ya, branded mewah karena bekas jadinya hemat. Iya. Gitu, kenapa bisa mahal? Kalau kata gue itu dibungkus, itu permainan sih sebenarnya. Kenapa bisa mahal itu dibungkus strategi marketingnya. Nah, strategi marketingnya misalnya dari influencer aja itu. Ya fan aja lah kalau menurut gua mah. Gitu. Mungkin, tapi kan caranya salah. Gitu. Karena itu kan katanya ada yang dari Medan kan. Selundupan lah hitungannya kan. Iya, katanya. Jadi ini menurut sejarah nih ya. Menurut sejarah itu ternyata thrifting itu dulu itu buat donasi, cuy. Oke. Buat korban-korban perang. Itu dulu dikasih thrifting baju-baju bekas. Dengan berjalannya seiring waktu, thrifting itu akhirnya diperjualbelikan. Dan pertama kali yang menjualbelikan adalah Buffalo Exchange. Itu terbesar yang awal banget thrifting. Buffalo Exchange. Bukan Buffalo Gathering berarti ya? Oh iya, waduh, itu Anda. Itu Anda. Langsungnya itu Anda. Salah. Kita bully aja narasumber ini. Mukanya sumerah. Lihat tuh. Ya kan jadi orang pada tahu dong. Enggak, ini hanya reka adegan yang disamarkan. Iya kan? Iya. Nah, maksud gue gini loh. Ini di zaman dulu aja sampai ada outlet thrifting terbesar ini loh di Amerika. Kok di Indonesia bisa dilarang gimana itu menurut Pawang? Di Indonesia juga ada thrifting yang terbesar gitu loh. Apa namanya? Di Senen, di Pasar Senen itu ada gitu. Oke. Nama tokonya? Enggak toko. Enggak toko. Jadi emang satu tempat gitu loh. Itu emang banyak baju-baju pusat bekas. thrifting. Bandung, di Bandung gede bagi. Itu Bandung. Kalau Jakarta ada Pasar Senen. Nah, itu emang murah. Gua kesana nyari gitu. Apalagi kan kayak ukuran yang kayak saya dan cocok banget sama barang-barang impor. Nah, yang XL-nya aja udah gede banget kan gitu tuh. Nah, itu sukanya begitu gitu loh saya untuk gue gini ya. Jadi saya nih formal banget lu ah. Jadi ya guanya juga seneng lah nyari-nyari. Oh, berarti gitu. lu menyalahkan konveksi lokal yang tidak menyediakan triple XL dan 4XL gitu. Saya tidak menyalahkan. Ini saya tidak menyalahkan gitu loh. Karena emang harganya kemarinnya kebetulan murah, terus deket lewat tempat kerja. Ya bukannya produk lokal juga murah? Iya ada yang murah. Tapi produk lokal nggak ada big size-nya gitu? Ada, big size-nya juga ada. Tapi gitu. Kenapa nggak beli kadang yang susah, lokal? Kadang susah nyarinya. Oh, berarti permasalahannya ini Anda menyalahkan produk-produk lokal yang tidak menyediakan big size. Susah lah mencari big size gitu. Oke, terima kasih yang udah nonton hari ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Enggak, memang kenapa gue yang diserang ini? Tujuan kita ke sini itu untuk intimidasi. Iya. Gue kejebak jadinya. Nah itu. Udah malam minggu. Oh gitu, iya. Nah, tapi kalau dari lu pribadi nih. Iya. Lu pribadi, lu sebenarnya menyetujui apa yang dibilang Pak Jokowi atau enggak sih? Sebenarnya setuju, cuma ada cumanya. Maksudnya gini loh.
dari segi harga gitu loh. Mending diatur lah dari segi harga, terus juga kayak maksudnya yang masuk dulu, lu setujunya gimana kok dari segi harga? Enggak, ini tadi dulu belum beres nih. Oke. Jadi kan melarang, maksudnya bukan melarang full gitu loh. Oh. Maksudnya tidak melarang full gitu. Asik sendiri ya. Ini lagi ayun-ayunan. Kan lagi jadi Umi. Oh, iya, lagi Gue Dimas nih, gue Dimas. Kan Dimas gini nih. Bi Umi. Dimas kan gini nih. Iya. Ya itu saja. Belum. Kan biasanya kan Umin gitu. Ya itu saja langsung tutup. Udah habis tuh ya. Bisa Dimas gini. Enggak gitu, Min. Enggak gitu, gitu. Tapi masalahnya nih Dimas dan Uminnya ini pernah bawain gelas kosong nggak? Weis, pernah. Kayak ngomong gini juga terus gitu. Untung kemarin GP Ansor nggak dibaptis sama Dimas. Oke. Jadi lu setuju tapi harus ada Maksudnya gitu. Regulasinya yang maksudnya lebih detail gitu loh dari segi harga yang masuk ke Indonesia misalnya berapa ton kayak gitunya. Jadi emang dibatasi. Jadi regulasinya jelas gitu loh. Enggak, soalnya kan dari Pak Jokowi ini sebenarnya menginginkan kenapa thrifting nggak boleh masuk ke Indonesia supaya para pelaku UMKM yang bergerak di bidang tekstil atau baju bisa lebih berkembang. Nah itu gue juga setuju. Tadi katanya kontra. Hah? Tadi lu kan Saya pro terhadap si ininya, si thriftingnya. Nah pas Jokowi bilang, karena itu presiden saya Pak, saya nggak muksin. Enggak, karena dia punya konveksi juga. Makanya setuju. Iya karena itu lah. Baik. Maksudnya kita harus belajar dari Cina juga ya sebagai dia itu sekarang apa ya namanya epicentrum ya. Oke. Epicentrum peradaban. Epicentrum peradaban. Jadi dulu itu Cina itu sebelum kayak sekarang lah ya. Dia tuh dulu bukan bahasa GPS. apa? Bukan jiplak ya. Apa? Sebutannya mirip. Tapi beda, bukan KW. Mirip tapi beda. Misalnya contoh Ada dua nih. Puma apa sih namanya sebutannya? Plagiat sama niru. Nah, plagiat itu kayak gimana? Kalau plagiat itu dia benar-benar ngeplek semuanya dari merek segala macam. Kalau niru produknya sama, namanya mirip. beda. Nah, itu Cina kan pakai itu. Pakai niru. Sampai dia akhirnya dia punya pakai headset. Si paling Cina. Ya dan dia pada akhirnya dia buat sendiri dengan nama yang berbeda gitu. Banyak produk-produk Cina yang udah top markotop di industri perdagangan ini. Oh, misalnya Nike jadi Niko gitu ya. Bisa. Iya bisa. Hari ini 2 episode ya, kok kayaknya nyambungnya agak lama nih. Iya. Jet lag, Pak. Oh iya. Habis dari yang serius, Iya. Gini, Nah. jet lag. Oh iya. Saya serius loh ini. Enggak, ini nggak boleh serius serius, nggak boleh serius. Tong kosong nggak boleh serius. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Oh, ya. Bapak udah. ini saya Nah, intimidasi gitu loh. harusnya. Habis makan rendang. Katanya nyantai. Oh iya. Kalau nyantai kan berarti nggak harus duduk begini kan? Benar. Ngomongin soal rendang, kita akan baca berita kedua. Oh iya, ngomongin tentang rendang nih. Oke. Kan kalau kita beli di Padang lah, di Padang ya. Misalkan harga makanannya 13.500. Iya. Nah, kata Uda, mau nggak kembaliannya permen? Itu nggak pernah, perasaan nggak pernah. Kita bicara tentang tidak pernah bilang Uda. Perasaan nggak pernah deh. Mau makan Padang pasti nyiapin kembalian. Oh, punya berita bagus nih. Gue jadi Dimas ya. Oh, punya berita bagus. Dan rumah makan Padang nggak pernah yang ada harganya 13.000. Oke. Yang suka kembaliannya permen pada dahulu kala. Ya kan? Supermarket lah bilangnya. Supermarket. Ya, minimarket dan supermarket. Ternyata ngasih kembalian pakai permen bisa kena denda 200 juta. Atau 1 tahun penjara. Wah, kenapa nggak kembaliannya langsung 200 juta aja? Nah. Iya. Enggak, tapi bener. Bisa jadi ada oknumnya gini, cuy. Misalnya nih, dia sengaja, ada tahu nih kembaliannya permen. Aduh, gue butuh duit banget nih, ya kan? Iya. Kayak dia sengaja belanja di situ. Mas, kembaliannya nih, Bang, saya mau kembaliannya permen aja. Itu kasih permen. Padahal kembaliannya 35.000 ya. Iya, nih kasih permen. Oh, ini ya. Yes, dapat 200 juta gitu nggak? Oh, itu ngejebak Pak namanya. Oh, ngejebak, nggak boleh gitu. Nggak boleh, Oh, itu nggak boleh. Gitu. Iya.
Nah, kalau misalnya pengmen kan, nah tapi kan sekarang udah nggak ada nih. Nah, sekarang udah nggak ada, lebih ke donasi. Menurut undang-undang, ini berbicara tentang hukum ya, tentang hukum. Menurut undang-undang mata uang, pasal 21 ayat 1 itu berbunyi alat pembayaran yang sah adalah uang. Bangsat ya, kalau bisa kasar. Ada yang nelpon loh. Bapak lagi nerangin tentang undang-undang, ada yang nelpon loh. Brengsek kamu. Seninya tongkos. Iya. Menurut undang-undang pasal 21 ayat 1 ya, berbunyi alat pembayaran yang sah adalah mata uang, logam, kertas, Emas. ya ataupun emas lah. Emas gitu emang ya bisa? kan? Ya kan logamnya Logam emas kan yang gopean dulu tuh. Misalnya contoh nih, lu beli Lamborghini, kembaliannya 1 juta. Nih Pak, saya 1 gram punya, kembaliannya Itu ini boleh. aja. Itu boleh. Itu boleh. Gitu. Nih Pak, bensin pertama 1 juta. Itu nggak bisa. Tapi itu sempat ada kasusnya cuy. Apa? Ada waktu itu di pasar nih, tampilin beritanya. Ini udah lama, agak lama. Dia beli sesuatu Susah itu. kasihan. Enggak lama-lama banget. Dia beli sesuatu itu memang harus pakai emas dirham. Akhirnya dari mana gitu melarang itu, bahwa sebenarnya nggak boleh emas jadi alat pertukaran, yang boleh itu rupiah. Nah, ini kan kita berbicara tentang Undang-Undang Republik Indonesia. Oke. Yang mana? Di mana? Bacain Alat lagi. pembayaran yang sah adalah rupiah. Iya. Rupiah. Berarti selain rupiah itu Nggak boleh. nggak boleh. Kecuali misalnya emas ini. Iya. Emas kan ada lambang negaranya tuh. Itu boleh. Boleh. Kecuali kan itu kan dirham. Dirham negara mana? Emas tapi kan. Uni Emirat, Bos. Tapi emas. Rupiah yang dimaksud dia. Pak. Rupiah. Indonesianya, men. Iya, rupiah yang dimaksud dia. Ya, kita intimidasi dia aja. Iya. Yang Emang dimaksud sebenarnya warga negara. Oh, udah ketiduran. Kongo nih. Wah, mati lampu emang ada genset. Wah, Gue bilang suara gen. suara genset. Lu kira mati lampu? Nah, kalau misalnya Menurut lu gimana itu menurut lo? Dia mau jawab, menurut lo gimana lo? gua udah jawab tadi. Iya. Udah nggak mau lah gua udah. Udah kata tayang. Ini tadi mood. Hmm. Tadi dia bilang udah nggak mood. Jangan dong. Jangan. Tayang. Tapi kalau tukang sayur yang ngasih kembaliannya mecin gimana itu? Nah, dalam tanda kutip, Pernah nggak di selagi sini nih? konsumen itu menerima legowo kayak Denny. Gue tampilin nih wajahnya. Bangsat. Anjing udah kayak entung kayak gitu. Kuh, sabar ya, Kuh. Banyak banget. Itulah hebatnya tong kosong. Iya. Oke. Ya itu kan balik lagi kesepakatan ya. Tapi kalau misalnya bukan pengmen gitu. Misalnya kita beli beli korek gitu. Kembaliannya kan masih banyak. Oh, Mas nggak ada kembalinya, dikasih rokok. Itu sama aja beli dong. Iya kan kembali. Iya, itu bukan kembalian. Itu sama aja beli, Pak. Iya. Tapi permen juga kalau misalkan dianggapnya ditungnya jutaan permen yang terjual, di situ kan ada margin loh. Ini gue dari sisi bisnis ya, bisnis. Contoh kembaliannya 200 perak, kan nggak ada kembalian, ya kan? 23 menit. Kita lo biasanya sejam setengah. Itu gelas kosong. Iya. Bukan tong kosong. 200 perak. Iya. Si harga permen. Iya. Ya kan? Dia kalau di ecer memang 200 perak. Tapi kan kalau beli grosir mungkin 80 perak. Di situ ada margin 120 perak. Kalau dikalikan misalkan jutaan, toko kelontong, toko supermarket, toko minimarket, berarti berapa itu pendapatan? Banyak itu. Wah, makin Pabrik untung permen. ya. Berarti makin untung ya. Maksudnya kembaliannya bukan real kembalian seharga segitu ya. Iya, karena kan ada Tapi margin juga. Ini sistem Illuminati bukan sih? Waduh. Iluminasi ini mah. Oh, Bukan eliminasi. KDI. Waduh, eliminasi. Pulang nih bawa koper. Ya tapi kan sekarang untungnya udah nggak ada gitu. Tapi lebih ke donasi biasanya. Lah, kalau donasi itu kan jatuhnya bukan uang kembalian. Dia memang sengaja memberikan suatu sedekah kepada foundation atau tempat-tempat yang dia mau. Seharusnya sah-sah aja dong, karena emang bukan kembalian kan dikasihnya.
Kembalian, Pak. Iya, itu kan beli dulu kembalian. kita. Kembalian yang berkedok sedekah. Kan beli dulu. Iya, beli dulu. Beli dulu. Nah, Pak, kan ada kembaliannya kembaliannya. nggak ada. Misalnya Nah, kembaliannya kalau misalnya 1.300. kita bilangnya, "Enggak, Mbak, saya mau kembalian aja." Bisa. Apa? Ya bisa, ya udah akhirnya dikasih kembalian. Kan biasanya nawarin gini, "Pak, ini kembalian boleh didonasikan." Lu bilang nggak boleh, pasti dikembaliin. Iya, tapi berarti kan di situ ada ini loh, ada donasi. Harus ke donasi. Ada donasi. Beda berarti. Karena menurut gue yang uang kembalian itu ketika kita mengharapkan sebuah kembalian uang, dia menggantikan dengan barang lain, permen, atau apa. Kalau donasi kan nggak digantikan dengan barang lain. Tapi apakah kita tahu uang itu akan didonasikan? Walau alam. Iya. Iya kan? Pertanyaannya itu. Walau alam. Iya, yang penting mah Yang udah penting kan ikhlas niat aja. kita ikhlas. Ikhlas aja sih, Pak. Iyalah. Iya, yang penting ikhlasnya nggak boleh suzon. Nggak boleh sujon jadi orang. Iya. Lu mah orang yang suka sujon. Tapi kalau menurut gue sih ya, Jadi jengkelin. Oke, karena sudah 23 menit, emang gitu sih kita biasa yang lama-lama kayak kentang gitu. Ini udah Enggak, closingan dari dia apa? Iya, closing statement dulu, kasih closing statement soal 2 berita tadi, Bro. Iya. Closing statement saya, jangan lupa kirim barang pakai Tiki. Ih, bagus. Sip. Cari aman. Tutup. Enggak, kan udah. Tutup. Hah? Tutup. Enggak, ini sohib saya. Lu tayang. Ini masih ngerol kan? Berarti boleh ditutup ya udah. Iya, udah tutup. Oh, boleh ditutup. Oke. Umin tuh anjing. Intinya sih saya tidak mengerti dengan berita yang dibawakan teman-teman ini, tapi jangan lupa buat perusahaan-perusahaan yang mau iklan di tong kosong dan gelas kosong. Yoi. Bagus. Oke, kita closing saja. Tong kosong. Nyalahin kita, salahnya kalian.